Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasyani Agustina dengan NIM 190321100117 dari program studi agribisnis kelas C. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis fungsi produksi COP12 dan frontier stokastik pada usaha tani jagung di wilayah Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Pokok bahasan pada presentasi kali ini adalah pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Yang pertama, latar belakang. Jagung merupakan bahan pangan dan sumber karbohidrat kedua setelah beras. Jagung sebagai makanan pokok dan potensial menjadi komoditas strategis yang cukup berperan dalam meningkatkan pendapatan. Kebutuhan pasar akan jagung akan terus mengalami peningkatan, dan harga jagung yang tinggi merupakan faktor yang merangsang petani untuk membudidayakan jagung. Jagung termasuk komoditas unggul dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya. Teori produksi menggambarkan tentang keterkaitan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang diciptakan dengan input dan jumlah produksi disebut output. Terdapat hubungan antara produksi dengan input yaitu output maksimal yang disebut input tertentu atau fungsi produksi. Untuk meningkatkan efisiensi pada produksi jagung, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi melalui analisis fungsi produksi COP12 dan stokastik frontier. Tujuan penelitian yaitu mengetahui prediksi atau estimasi persamaan fungsi produksi COP12 usaha tani jagung, mengetahui pengaruh signifikan dan elastisitas pada masing-masing input usaha tani jagung. Selanjutnya, mengetahui nilai produk maksimum, NPM atau VMP, dan elastisitas pada masing-masing input usaha tani jagung, mengetahui tingkat efisiensi teknik masing-masing petani jagung. Berikut adalah data asli yang telah kita peroleh. Kita akan mengcopy data tersebut pada Excel terlebih dahulu. Data yang ditabulasikan pada Excel terdiri dari produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Selanjutnya, data dikalikan dengan 3 angka terakhir dari NIM saya, yaitu 117. Kemudian, drag seluruh data tersebut memperoleh hasil keseluruhan. Kemudian, untuk memudahkan analisis selanjutnya, kita mengcopy data tersebut pada sheet lain. Kemudian, untuk menormalkan data, seluruh data yang akan diolah harus dilenkan terlebih dahulu. Karena pada analisis fungsi produksi COP12 hanya membutuhkan 2 input, yaitu benih dan tenaga kerja, maka hanya kedua variabel tersebut yang dilenkan. Kemudian kita copy data tersebut pada SPSS untuk melakukan analisis regresi. Pada variabel view, nama variabel kita ubah. Untuk nama variabel kita ubah. Untuk variabel pertama yaitu len produksi jagung, kemudian len benih, dan len tenaga kerja. Kemudian kita analisis dengan mengklik analyze, kemudian regresi, linier, kemudian pada variabel independen kita masukkan len produksi jagung, dan pada variabel independen kita masukkan len benih dan len tenaga kerja. Kemudian klik OK, maka akan diperoleh output analisis sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka diperoleh model linear sebagai berikut. Len Y sama dengan 8055 plus min 0,020 len X1, 0,014 len X2. Sehingga model produksi
Sehingga model fungsi produksi Cobb-Douglas yang dihasilkan yaitu Y sama dengan 3149,503,184 plus 1 pangkat min 0,020 plus 2 pangkat 0,014. Interpretasi dari output tersebut adalah jika variabel independen, yaitu benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 8.055. Koefisien regresi variabel benih sebesar min 0,020. Artinya, apabila benih mengalami kenaikan 1%, maka output produksi akan naik sebesar 0,020% dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. Koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0,014, artinya apabila tenaga kerja mengalami kenaikan 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,014. Dengan asumsi nilai variabel yang lainnya bersifat konstan. Berdasarkan fungsi produksi Cobb-Douglas, maka dapat diketahui nilai elastisitasnya, yaitu elastisitas benih sebesar min 0,020 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,014. Sehingga nilai input tenaga kerja memiliki elastisitas yang paling besar. Berdasarkan elastisitas tersebut, dapat diketahui intensitas produksinya lebih bersifat padat tenaga kerja daripada dan tidak bersifat padat modal. Hal tersebut karena nilai elastisitas tenaga kerja lebih besar dibandingkan elastisitas modal berupa benih. Berdasarkan persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas, maka dapat diketahui return to scale dengan cara mendapatkan beta 1 dan beta 2, yaitu min 0,020 plus 0,014, yaitu min 0,006. Return to scale untuk fungsi tersebut yaitu decreasing return to scale, karena beta 1 plus beta 2 lebih kecil dari 1. Artinya bahwa proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi produksi. Elastisitas produksi yang kurang dari 1 terjadi pada saat kurva produksi rata-rata. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai produk maksimum. Diketahui fungsi Cobb-Douglas yaitu Y 3,149 X1 pangkat min 0,020 X2 pangkat 0,014. Diketahui V1 sama dengan Rp1 per kilogram, V2 Rp4 per kilogram, P10 per kilogram. APP X1 sama dengan 5, APP X2 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang fungsi produksi frontier stokastik. Di sini telah terdapat data yang kita gunakan sebelumnya dan telah dikalikan dengan 3 angka NIM saya. Untuk melakukan analisis frontier, terdapat kaidah yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita tidak diperkenankan untuk menulis nama di kolom data. Maka, untuk nama responden akan diubah dengan nomor urut seperti pada Excel. Kemudian, untuk kolom kedua adalah jenis data. Karena dalam penelitian data ini, jenis data yang digunakan adalah data cross-section, maka keseluruhan data akan diberi kode 1. Kolom selanjutnya menunjukkan data jumlah output.
Sedangkan kolom selanjutnya yaitu data input yang digunakan pada usaha tani yang terdiri dari benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Selanjutnya, data akan diubah menjadi LAN terlebih dahulu. Namun, untuk nama responden dan jenis data tidak perlu di-LAN-kan. Data yang di-LAN-kan adalah data output dan data input produksi. Rumus yang digunakan yaitu sama dengan LAN, kemudian kita klik data yang akan di-LAN-kan. Kemudian kita drag untuk keseluruhan data, sehingga dapat diketahui nilai LAN untuk keseluruhannya. Kemudian, data yang sudah di-LAN-kan kita copy dalam lembar kerja baru, dan data diatur sehingga data memiliki 6 digit angka di belakang koma. Kemudian, data kita simpan dalam folder Frontier dan format extension diubah menjadi MS-DOS. Untuk selanjutnya, kita tutup file ini dan kita akan olah data dengan Frontier. Sebelumnya, data yang tadi kita simpan, kita ubah extensionnya menjadi DTA. Kemudian kita olah dengan software Frontier. Kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan data yang kita miliki. T1 apa ya namanya ya? Boba DTA boba.out 1 Y 120 1 124 Y N. Kemudian akan diperoleh output dari analisis Frontier.
Analisis uji kode LR tes. Nilai LR tes diperoleh sebesar 0,6915 dengan derajat kesalahan 5% dan nilai kode PALM 5,138. Hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat kasus inefisiensi di lapang. H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai LR lebih besar dari kode PALM, maka H1 diterima. Yang kedua, jika nilai LR lebih kecil dari kode PALM, maka H0 diterima. Berdasarkan output yang diperoleh, dapat diketahui bahwa nilai LR tes lebih besar dari nilai kode PALM sehingga H1 diterima. Artinya terdapat kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya yaitu persentase error term yang disebabkan inefisiensi teknis atau gamma. Nilai gamma menunjukkan beberapa persentase error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Alpha yang digunakan adalah 5%. Selanjutnya, tingkat efisiensi teknis. Jika tingkat efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani dikatakan efisien secara teknis. Jika tidak efisiensi teknis lebih kecil dari 0,8, maka petani dikatakan tidak efisien secara teknis. Berdasarkan analisis data pada 120 responden petani jagung yang telah efisien secara teknis yaitu petani 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Selain itu, merupakan petani yang tidak efisiensi secara teknis. Rata-rata efisiensi yang dicapai oleh petani dalam penelitian adalah 0,746. Artinya adalah jika dilihat secara keseluruhan atau secara rata-rata di lokasi penelitian belum tentu berproduksi secara efisien. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada analisis fungsi produksi COP12 diketahui nilai elastisitas benih sebesar min 0,020 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,014. Sedangkan jika dilihat dari perhitungan NPM, input benih dan tenaga kerja belum efisien. Lalu, pada analisis fungsi stokastik frontier terdapat kasus inefisien di lapang. Dan berdasarkan persentase error term diketahui koefisien gamma yakni 90,31 error term dan berdasarkan persentase error term diketahui koefisien gamma yakni 90,69% error term disebabkan karena efisiensi teknik serta 9,31% sisanya disebabkan risiko. Petani jagung yang telah efisien secara teknik yaitu petani 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Untuk saran yang diberikan yaitu petani dapat menambahkan input benih dan tenaga kerja supaya efisien secara ekonomis. Sedangkan pada stokastik frontier lebih meminimumkan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap efisiensi secara teknis. Demikian presentasi mengenai analisis fungsi produksi COP12 dan frontier stokastik.
pada usaha tani jagung di wilayah Madura. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.